Z besar sama dari 0. Maka hasil dari 2,97 jika dilihat dari tabel Z yaitu 0,4985 ditambah 0,5000 dari kurva setengah kurva lingkaran sama dengan 0,9985. Jadi kurvanya adalah titik Z diletakkan sebelah kiri karena min 2,97. Sebelah kanan diarsir karena besar yang ditanya adalah besar sama dari 2,97. Jadi perpotongan antara baris 2,9 dan 0,07 adalah 0,9985. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai materi distribusi sampling rata dan proporsi. Yang pertama, distribusi sampling rata, yaitu teknik sampling dengan pengembalian adalah metode sampling di mana setiap anggota dari suatu populasi dapat dipilih dari sekali. Yaitu distribusi sampling rata adalah kumpulan dari bilangan-bilangan masing-masing merupakan rata-rata hitung dari sampelnya. Rumus sampling rata yaitu ada terbagi dua, populasi terbatas dan tidak terbatas. Untuk populasi terbatas, tidak terbatas yang kecil di per yang besar dan kecil dari 5%, rata-ratanya new x bar sama dengan new. Standar deviasinya itu to x bar sama dengan to per akar n kecil. Nilai mampunya adalah z sama dengan x bar kurang new x bar per to x bar. Selanjutnya populasi terbatas, yaitu rumusnya n per n besar dari 5%. Yaitu untuk rata-ratanya new x bar sama dengan new. Dan untuk standar deviasinya to x bar sama dengan to per n kecil dikali akar n besar kurang n kecil per n besar kurang 1. Untuk nilai waktunya yaitu n z sama dengan x bar kurang new x bar per to x bar. Yaitu keterangannya untuk n yaitu ukuran sampel, x bar yaitu rata-rata sampel, auto standar deviasi populasi, dan new x bar yaitu rata-rata pada distribusi sampel data. To x bar yaitu standar deviasi pada distribusi sampel data. Untuk n besar yaitu ukuran populasi, untuk new rata-rata populasi. Ini kita akan masuk contoh soal, yaitu PT ABC Company memproduksi remote control dengan menggunakan 2 baterai. Rata-rata umur baterai digunakan di produksi ini adalah 35 jam. Distribusi umur baterai mendekati distribusi probabilitas normal dengan standar deviasi 5,5 jam. Sebagai bagian dari program pengujian, diambil sampel sebanyak 45 baterai. Itulah probabilitas umur baterai dari 26 jam. Yaitu diketahui nilainya 35 yaitu umur dari produk baterai. Dan to-nya 5,5 yaitu standar deviasi dari sebuah baterai. Dan n-nya 25. Dan ditanya itu P x bar 1 besar dari 36. Yaitu dijawab new x bar sama dengan new sama dengan 36. To x bar sama dengan to per n kecil sama dengan 5,5 per akar 25. Yang mana to tersebut diambil dari sini dan akar 25 itu n kecilnya.
dapat hasil 1,1. Kita lanjut ke Z-nya. Z sama dengan X bar kurang mu X bar per to X bar sama dengan 36 dikurang 35 per 1,1 sama dengan dapat hasil 0,91. Dan dapat dilihat dari kurvanya itu luas sebelah kanan 0 yaitu 0,5000 dan luas antara 0 sampai Z yaitu terdapat pada tabel Z 0,3196. Dikarenakan kecil, dikarenakan dasarnya 36, luas antara 0 sampai Z ini luas 0 sebelah kanan dikurang dengan luas 0 sampai Z yaitu luas sebelah kanan Z 0,1804. Jadi dari 25 baterai yang dipilih, probabilitas semua dari baterai 36 jam sebesar 0,1804 atau 18,404%. Oke, selanjutnya kita masuk distribusi sampling proporsi, yaitu adalah kumpulan atau distribusi semua perbandingan sampel untuk suatu peristiwa. Dengan rumusnya yaitu terbagi dua, terbatas, tidak terbatas, dan terbatas. Untuk tidak terbatas yaitu N kecil dan N besar, kecil sama 5%, yaitu rata-ratanya mu X per N sama dengan B. Standar deviasinya yaitu to X per N sama dengan akar dari P kali 1 kurang P per N. Nilai bakunya yaitu Z sama dengan X per N kurang mu X per N per to X per N. Untuk yang terbatas yang membedakannya cuma standar devasi, yaitu to X per N sama dengan akar P kali 1 kurang P per N dikalikan dengan akar N besar kurang N kecil per N besar kurang 1. Jadi kita akan langsung masuk ke soalnya, yaitu sebuah bakteri Storbier menemukan bahwa pembelian dilakukan oleh 20% dari pelanggan yang memasuki tokonya. Suatu pagi terdapat sampai lancar sebanyak 180 orang yang memasuki toko. Berapa probabilitas pelanggan membeli kurang dari 15%? Yaitu diketahui N 140 yaitu sampai lancar. Yang kedua B nya yaitu 20% yaitu 0,20. Ditanya berapa probabilitas pelanggan yang membeli kurang dari 15%, yaitu P kali X per N kecil dari 15%. Misalnya dijawab yaitu P X per N sama dengan mu X per N sama dengan P sama dengan 0,20. Maksud dengan standar devasinya yaitu to X per N sama dengan akar P kurang P kali 1 kurang P sama per N sama dengan akar dari 0,20 dikali dengan 0,40 per 140. Dapat hasil 0,0298142339. Itu kita masuk dengan nilai waktunya, yaitu Z sama dengan X per N dikurang mu X per N per to X per N, yaitu sama dengan 0,15 dikurang 0,20 per 0,0298142339. Itu dapat hasil 1-1,68. Selanjutnya kita masukkan pada kurvanya,
Yaitu luas sebelah kiri 0 yaitu 5.000. 0,5.000. Luas antara 0 sampai Z yaitu 0,4535. Berdasarkan dari tabel Z yaitu min 1,68. Selanjutnya luas dari sebelah kiri Z yaitu 0,0465. Jadi probabilitas bahwa di antara 140 orang yang masuk ke toko, peluang yang membeli kurang dari 50% yaitu 0,04565 atau 0,4465 atau 4,65. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang distribusi sampling selisih rata-rata dan selisih proporsi. Untuk ukuran sampel N1 dan N2 yang cukup besar, N1, N2 besar dari 30, maka distribusi sampling selisih rata-rata sangat mendekati distribusi normal. Untuk mengubahnya ke dalam bentuk normal standar, maka diperlukan rumus Z X bar 1 dikurang X bar 2 per to X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang new X bar 1 dikurang X bar 2, di mana rata-rata new X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan new 1 dikurang new 2. Simpangan bakunya to X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan akar to 1 per N1 ditambah to 2 per N2. Jika to 1 dan to 2 tidak diketahui, maka dapat digunakan standar deviasi dari sampel. Contoh soalnya ialah pegawai perusahaan Global Work Inspection pada divisi inspeksi pembongkaran mempunyai gaji rata-rata sebesar $4.300 per bulan. Sedangkan divisi inspeksi pengangkutan mempunyai gaji $3.750 per bulan. Setelah dihitung diperoleh rata-rata hitung dari deviasi kodrat setiap gaji terhadap gaji rata-rata divisi inspeksi pembongkaran 52.000. Sedangkan divisi inspeksi pengangkutan sebesar 19.500. Bila diasumsikan diambil sampel ronde pada divisi inspeksi pembongkaran sebanyak 90 orang dan divisi inspeksi pengangkutan 75, berapakah probabilitas selisih rata-rata gaji dari dua sampel lebih besar dari $500? Yang diketahui di sini ialah divisi inspeksi pembongkaran. New satunya adalah 4.300, to satunya ialah 52.000 dan N satunya 90. Divisi inspeksi pengangkutannya new 2 3.750, to 2 19.500 dan N satunya 75. Ditanya P1 X bar 1 dikurang X bar 2 besar dari 500. Cara menjawabnya new X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan new 1 dikurang new 2. 4.000 sama dengan 4.300 dikurang 3.750 sama dengan 550. 4.300 diambil dari new 1, 3.750 diambil dari new 2, dapat hasilnya 550. Selanjutnya to 1 to X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan akar dari to 1 per N1 ditambah to 2 dikurang per N2 sama dengan akar dari 52.000 per 90 ditambah 19.500
19.500 per 75. Dapat hasilnya 28,94. Z sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang new X bar 1 dikurang X bar 2 per to X1 dikurang X bar 2 sama dengan 500 dikurang 550 per 28,94. Dapat hasilnya min 1,72. Cara menentukan kurvanya ialah luas kanan semua kurva ini bandingannya 1000. Jadi setengah dari kurva itu adalah 500. Luas 0 dikurang Z ialah 0,4573. 0,4773 ini kita dapatkan dari tabel Z 1,72 yang hasil dari yang bawah tadi. Jadi hasil dari penambahannya ialah 0,9573. Cara menentukan persenannya dikali 100 dapat hasilnya 95,73%. Jadi probabilitas selisih rata-rata lebih dari 2 sampel lebih besar dari $500 adalah 0,9573 atau 95,73%. Materi selanjutnya yaitu distribusi sampling selisih proporsi. Yang A rata-rata proporsi mu X1 per N1 dikurang X2 per N2 sama dengan P1 dikurang P2. Simpang baku rumusnya to X1 dikurang per N1 dikurang X2 per N2 sama dengan P1 dalam kurung 1 dikurang P1 per N1 ditambah P2 dalam kurung 1 kurang P2 per N2. Maka untuk merubahnya menjadi bentuk normal standar diperlukan rumus Z X1 per N1 dikurang X2 per N2 dikurang new X1 per X2 dikurang X2 per N1 per to X1 per N1 dikurang X2 per N2 sehingga standar baku proporsi menjadi to 1 per to X1 per N1 dikurang X2 per N2 sama dengan akar P dalam kurung 1 kurang P 1 per N1 ditambah 1 per N2. Masuk ke contoh soal. Alia dan Daisy akan melakukan sebuah pertandingan pelemparan sekeping uang logam. Daisy akan menang bila memperoleh 8 sisi gambar, lebih banyak daripada Alia. Jika diasumsikan mereka diberi kesempatan masing-masing melempar uang logam sebanyak 40 kali, berapa peluang Daisy memenangkan pertandingan ini? Berilah saran apakah Daisy akan ikut dalam pertandingan atau tidak. Jika harapan kemenangannya harus sebesar 15% atau lebih. Baiklah, cara menjawabnya yang diketahui di sini P1 sama dengan P2 50% karena uang logam hanya 2 sisi. Ya, selanjutnya N1 sama dengan N besar 1 sama dengan N besar N kecil sama dengan 40 karena sebanyak 40 kali lemparan. Yang ditanya ialah P X1 per N1 dikurang X2 per N2 sama dengan P1 dikurang P2 sama dengan
0,5 dikurang 0,5 karena uang logam hanya dua sisi, hasilnya 0. To X1 per N1 sama dengan kurang X2 per N2 sama dengan akar Pi1 dalam kurung 1 per Pi1 per N1 ditambah Pi2 dalam kurung 1 kurang Pi2 per N2 sama dengan masukkan angkanya 0,5 dalam kurung 1 kurang 0,5 per 40 ditambah 0,5 dalam kurung 1,05 dikurang 40 dapat hasilnya 1.118.034 dimasukkan ke dalam rumus X1 per N1 dikurang X2 per N2 dikurang new X1 per N1 dikurang X2 per N2 per to X1 per N1 dikurang X2 per N2 sama dengan 0,15 dikurang 0 per 0,1.118.034 hasilnya 1,34. Cara menentukan kurvanya sama seperti tadi, yaitu masukkan hasil dari 1,34 tadi dilihat kita belajar hasilnya 0,4099. Jadi dikurang dengan 5000 luas kanannya hasilnya 0,901. Jadi kesimpulannya peluang Daisy memenangkan pertandingan ini adalah 0,901 atau 9,01%. Karena peluang Daisy menang kurang dari harapan menangnya 9,01%, kecil dari 15%, maka Daisy disarankan tidak mengikuti pertandingan ini.